Shalom, selamat pagi sahabat Rehat. Apa kabar di hari ini? Pastinya kabar selalu baik, karena Tuhan selalu menjaga dan memelihara kita. Jumpa lagi melalui Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 8 November 2022. Firman Tuhan senantiasa diberitakan, baik atau tidak baik waktunya. Karena itu, mari mengambil waktu sejenak, kita membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Allah. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau, Tuhan yang senantiasa melakukan perkara yang luar biasa di sepanjang kehidupan kami. Hari ini firman Tuhan kembali diperdengarkan. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu, firman yang akan menguatkan kami melanjutkan kehidupan di hari ini dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada di dalamnya. Bapa di sorga, berbicaralah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 13. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi, bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Salam kepada kamu dari anak-anak saudaramu yang terpilih. Amin. Kasih dan kebenaran. Sahabat Rehat, kebenaran bisa menjadi sesuatu yang relatif bila manusia yang menjadi tolak ukurnya. Kebenaran semacam itu dapat dipengaruhi oleh kepentingan atau keadaan. Karena itu setiap hal yang disebut kebenaran perlu diukur dari kebenaran mutlak, yaitu kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Rasul Yohanes menulis surat kepada seorang ibu yang rumahnya selalu terbuka bagi umat untuk beribadah. Ada kemungkinan yang dimaksudkannya adalah menunjuk kepada sebuah jemaat. Ia memberi penekanan dalam suratnya tentang kasih dan kebenaran dan bagaimana menghidupinya. Kebenaran merupakan dasar kasih terhadap semua orang percaya yang bukan hanya sekedar diketahui, tetapi perlu diterapkan.
Kebenaran dan kasih tanpa penerapan sama halnya dengan sebuah kemunafikan. Iblis tidak tinggal diam. Melalui para penyesat, ia bekerja dan berusaha mempengaruhi orang percaya untuk menolak Yesus dan ajarannya. Karena itu orang percaya perlu saling menopang agar dapat bertahan dalam menghidupi kasih dan kebenaran Tuhan, supaya dengan demikian orang percaya tetap memiliki bapa dan anak. Sahabat rehat, Phillips Brooks katakan, kebenaran itu selalu kuat, tak peduli betapapun lemah tampaknya. Dan kepalsuan itu selalu lemah, tak peduli betapapun kuat tampaknya. Hidup dalam kebenaran sering mendapat tantangan termasuk dari dalam diri kita sendiri. Karena itu perlu membangun relasi dalam kasih dengan orang di sekitar kita agar saling menopang. Kebenaran dan kasih haruslah berjalan bersama dalam kehidupan berjemaat. Kebenaran menuntun kita bagaimana harus mengasihi dan menghidupi kebenaran yang telah kita terima dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua akan dimampukan untuk merenungkan kebenaran-kebenaran Tuhan, dimampukan untuk melakukan firman Allah. Jikalau kami setia, jikalau kami hidup di hadapan Allah dengan baik dan benar. Terima kasih firman di hari ini, bahwa Engkaulah yang sungguh luar biasa dalam rentang perjalanan kami. Bahkan sampai hari ini Tuhan terus menjadi kekuatan dan sandaran kami di saat kami kembali ke dalam pelbagai kegiatan dan aktivitas kehidupan kami, di mana saja kami boleh berkarya untuk menikmati berkat Allah, untuk bersyukur hanya kepadamu saja. Bapa di sorga, kasihi dan berkati anak-anak Tuhan di hari ini yang terus bergumul karena pekerjaan, karena ekonomi, karena relasi-relasi yang terganggu, bahkan juga bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, Engkau mengenal setiap keterbatasan anak-anak-Mu, dan juga Engkau tidak pernah menolak setiap anak-anak-Mu yang datang berharap dan memohon lawatan dan kesembuhan dari Allah. Siapapun yang berduka cita di hari ini tidak akan kekurangan penghiburan dari Allah, baik dari dalam firman-Mu, bahkan cara Tuhan yang tidak terbatas untuk menghibur setiap anak-anak-Mu. Bapa di sorga, biarlah di sepanjang hari ini Tuhan saja menjadi sumber kekuatan kami. Ampuni segala dosa keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat rehat, demikian sapaan renungan harian Toraya di hari ini. Maju terus di dalam Tuhan.